Mas Reza, tadi kita juga lihat berbagai alasan faktor pendorong orang menggunakan judol. 3 teratas itu tadi adalah ingin kaya, kemudian juga hiburan, satu lagi apa tadi itu? Pertanyaan saya, bayar utang itu poin keberapa itu? Poin keempat ya. Tapi intinya Mas Reza, 3 alasan utama itu tadi adalah melupakan masalah, ingin cepat kaya, melupakan masalah dan hiburan. Dengan 3 alasan utama ini, apakah akan sulit meliterasi masyarakat untuk tidak main judol kalau 3 alasan utamanya saja itu? Jelas tidak sinkron satu sama lain antara yang kita perbincangkan di sini dengan apa data yang ditampilkan. Begini, ketika kita meninjau masalah judi online Indonesia, saya sepakat bahwa persoalan ini paling tidak untuk saat ini disikapi sebagai persoalan yang amat sangat kritis. Alhasil kita cuma punya pilihan satu. Lihatlah persoalan ini sebagai hitam putih saja. Jahat, tidak jahat. Yang melakukan jahat, yang tidak melakukan berarti tidak jahat. Yang melakukan pidana. Tetapi data yang tadi diperlihatkan oleh Metro TV menunjukkan kepada saya bahwa ternyata angka-angka itu tidak serta-merta meyakinkan kita bahwa masalah judi online sebatas masalah pelanggaran hukum. Sehingga dimensi judi online ini sekali lagi tidak hanya pada aspek pidana atau penegakan hukum, tapi perkiraan saya paling tidak ada 3 dimensi lainnya yang juga perlu mendapat perhatian secara proporsional. Dimensi yang kedua misalnya, saya menangkap kesan bahwa sebagian orang aktif dalam judi online tanda petik semata-mata untuk tujuan rekreasional, tujuan sosial. Misalnya ada sebuah hajatan, di situ ada aktivitas judi, maka pengunjung kemudian ikut berjudi. Tapi ketika hajatan bubar, maka aktivitas judi pun selesai. Itu tujuan rekreasional, untuk mencairkan suasana, masuk ke dalam sebuah situasi kelompok. Dimensi yang ketiga, ini yang parah saya pikir, adalah ketika seseorang sebutlah sudah mengalami adiksi. Nah, konsekuensinya apa? Ya kalau kita mau konsekuen, ketika seseorang sudah mengalami adiksi dalam kurung penyakit, maka penanganan yang paling tepat bukan penegakan hukum, semestinya rehabilitasi. Dimensi yang keempat, ini menurut saya juga parah. Yaitu bagaimana ada orang-orang tertentu yang secara sengaja mengisi periuk nasinya dalam kurung berprofesi sebagai pejudi. Ya rutin ikut judi taruhan sepak bola misalnya, atau sejenisnya. Nah, tambah lagi kalau kemudian profesinya berkembang biak, beranak pinak menjadi profesi yang jahat. Seperti yang tampaknya sedang kita perbincangkan malam ini. Ringkas kata, ringkas cerita, kalau 4 dimensi ini betul-betul kita coba telaah, maka sah sudah. Penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting. Sekali lagi saya ingin garis bawahi, penegakan hukum sepatutnya dikedepankan, paling tidak untuk saat ini. Tetapi tersisa ada 3 dimensi lainnya yang menurut saya tidak akan teratasi seandainya kita hanya terfokus semata pada dimensi penegakan hukum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.